Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 25. Jangan nangis. Kalandra menyapu setiap air mata Arum menggunakan kedua jemarinya. Arum tetap menunduk sambil mengangguk-angguk. Terima kasih banyak, Mas. Jangan terima kasih teruslah ya. Kamu sudah terlalu sering terima kasih, ucap Kalandra yang malah mencubit gemas kedua pipi Arum. Kira, Mas. Ini KDRT namanya, protes Arum sambil menahan tawanya. Kalandra ikut tertawa disusul Aidan yang merengek karena kaget dan terbangun. Namun, mereka buru menunduk lantaran di depan sana ada Pak Haji yang keluar dari area kantin. Pak Haji menuju motornya kemudian pergi dari sana. Tuh almarhum masih hidup, dia nggak ada kapoknya, ya, keluh Kalandra. Aku yakin, alasan dia kesini karena dia nyariin kamu. Sempat kesal juga dengan kehadiran Pak Haji di sana, tapi ucapan Kalandra kepada Pak Haji malah membuat Arum sibuk menahan tawa. Ya sudah Mas, aku urus dapurku dulu. Ya sudah, aku ikut jaga di sana. Kalandra buru-buru turun, memutari mobil bagian depan kemudian membukakan pintu untuk Arum. Sampai sekarang, Arum masih sibuk menahan tawa dan wanita itu berdalih akibat almarhum Pak Haji yang masih berkeliaran dan memang belum meninggal. Sep, si Arum kemana? Seharian ditungguin di kantin enggak nongol. Sini, bagi nomor WA-nya, ucap Pak Haji yang memang langsung mendatangi rumah Septi. Septi yang awalnya masih berdiri di depan pintu masuk rumah orang tuanya dengan malas, langsung bersemangat. Baginya, memberikan nomor ponsel Arum kepada Pak Haji yang ia ketahui sangat ngebet kepada Arum, merupakan kesempatan emas membuat hidup seorang Arum tidak tenang. Karenanya, ia yang kebetulan memang menggenggam ponselnya menggunakan tangan kanan, langsung bersemangat memberikan nomor Arum. Pak De, besok aku ingin ke penjara, ucap Septi sambil mengelus perutnya yang besar, menggunakan tangan kirinya yang tidak memegang ponsel. Di teras rumah kediaman orang tua Septi, Pak Haji menatap aneh Septi. Mau ke penjara buat apa? Pak De saja yang ditahan 3 hari. Enggak lagi. Ih, Pak De, siapa juga yang ke penjara buat jadi tahanan? Aku bosan di rumah terus sendirian. Aku kangen suamiku. Walah, lupa, suamimu kan penghuni tetap penjara, ya? Pak De, ngejeknya terencana banget. Siapa yang ngejek? Wong nyatanya memang gitu. Suamimu kan, bekasnya si Arum, kan? Makin lama mengobrol dengan Pak Haji, malah membuat tensi darah Septi makin tinggi. Ih, Pak De, nyebelin gimana, kan sudah jelas gitu, suamimu dibuang sama Arum, hahaha. Orang kan pada rame bahas gitu. Kemudian dengan jujurnya, Pak Haji juga bertanya, terus, kabarnya, kamu hamilnya malah sama si Supri suaminya kakaknya Angga. Itu ceritanya gimana, masih kecil kamu sudah sekeren itu, ya? Ia tidak bisa untuk tidak tertawa. Bahkan walau Septi menjadi kesal kepadanya dan sampai marah-marah. Intinya, besok aku mau ke penjara buat ketemu suamiku. Pak De minta sopir suami istri Pak De buat anterin aku karena papa aku masih di luar kota. Hah, keluar kota? Mendengar papa Septi ada di luar kota, Pak Haji langsung terbengong. Walau sempat mengernyit kesal lantaran tanggapan Pak Haji seolah meragukannya, Septi mengangguk. Iya, papa jadi makin sibuk keluar kota. Malahan yang sekarang mau semingguan katanya. Bukannya percaya, pria tua berpeci putih dan memiliki tubuh gempal di hadapannya malah tertawa. Pak De kenapa, sih? Septi kembali mengomel. Lah wong kamu lucu, masa sekelas bapak kamu ke kota? Terkesannya dia punya perusahaan besar. Memangnya, bisnis apa sih bapakmu? Jual beli pari, gula merah, paling sepeda sama motor. Kan? Ngapain rutin keluar kota apalagi sampai berminggu-minggu? Ih, bapak gede, maksud bapak, apaan, sih? Ya logikanya buat apa, kerjaan apa, sih? Oh iya bener ding, lagi kerja bikinin kamu adik dari mama barumu. Hahaha, laki, baru ditinggal belum ada sebulan sudah kawin lagi. Mendengar balasan Pak Haji yang terdengar mengejek sekaligus bercanda, Septi langsung ketar-ketir. Perasaan Septi langsung campur aduk,
tapi Septi tidak menepis anggapan Pak Haji yang memang masuk akal. Kok aku enggak curiga dari awal? Apalagi papa saja jadi sering chattingan dan foto profil yang sering chattingan sama papa juga foto papa sama perempuan dan itu bukan mama, apalagi aku. Batin Septi langsung berpikir keras. Rasanya benar sangat sakit andai kejadian yang sebenarnya, benar-benar seperti dugaan Pak Haji. Sang papa tega membohonginya demi wanita lain. Sang papa lebih memilih bersama wanita lain padahal ia di rumah sendiri dan sedang hamil besar. Pah. Tunggu pembalasanku, andai apa yang aku khawatirkan benar, aku beneran jijik ke kamu. Pah, batin Septi yang langsung mengamankan surat berharga dari aset keluarganya. Namun, Septi yang terbiasa apa-apa serba dilayani termasuk itu oleh orang tuanya, hanya kebingungan kemudian gigit jari. Septi tidak tahu tempat penyimpanan surat-surat berharganya semacam sertifikat tanah, rumah, surat kendaraan, dan juga kepemilikan aset lainnya. Mau enggak mau meski rasanya takut banget, besok juga aku harus ketemu mama. Aku wajib mengamankan aset penting, daripada semuanya malah habis sama papa buat main wanita. Wong lanang emang yan asu kabeh, geram Septi yang masih di kamar orang tuanya. Kamar tersebut masih sangat berantakan setelah semua pakaian, tas, dan juga sepatu di lemari ia keluarkan. Anehnya, surat penting tidak ia temukan di sana. Padahal semacam berangkas saja, mereka tidak punya. Keesokan harinya, Septi sungguh diantar oleh sopir istri Pak Haji. Seperti niatnya, ia yang sudah sampai dandan cantik, akan mengunjungi Angga dan juga sang mamah yang kebetulan ada di Hotel Prodeo sama. Mobil yang membawa Septi sudah sampai alun-alun kota rumah Kalandra berada. Septi dapati, suasana di sana sangat ramai. Ada pasar dadakan dan juga panggung hiburan, hingga jalanan di sana terbilang macet. Apalagi banyaknya pengemis dan pengamen, juga makin membuat suasana sesak. Bahkan baru saja, pintu kaca penumpang Septi berada, diketuk dari luar oleh seorang pengemis. Kasih saja kali, ya, siapa tahu kalau kasihnya banyak dan aku juga ikhlas. Nanti pas anakku keluar, kaki kanannya jadi ada, biar enggak mencolok, mirip Supri banget, pikir Septi. Segera ia mengambil dompet dari tas di sebelahnya. Ada beberapa lembaran uang di sana. Dari yang merah, biru, hijau, juga uang 10.000, 5.000, dan juga 2.000. Mata Septi mempertimbangkan uang 100.000 dan 50.000. Tapi pada kenyataannya, yang tangan kanannya tarik dari dompet merupakan satu lembar 5.000. Betapa kagetnya Septi ketika mendapati wajah Supri. Sebagai wajah pengemis yang ia beri uang dan kini tengah sibuk mengucapkan terima kasih sambil merapal doa terbaik untuk Septi. Bener, kakinya pun buntung. Itu beneran Supri, sial banget hidupku ini, umpat Septi dalam hatinya. Buru-buru, ia yang telanjur emosi, menutup pintu kacanya. Tak peduli walau Supri memohon untuk mengobrol. Sep, Supri yang sengaja menggunakan tongkat bantu jalan agar bisa kesana kemari di sekitar lampu lalu lintas, nekat menahan kaca pintunya, tapi Septi tetap menutupnya hingga yang ada, tangan Supri terjepit. Jangan pernah menggangguku lagi, awas saja kalau kamu berani sebar kabar enggak jelas, tegas Septi kali ini sengaja mengancam. Ia terpaksa menurunkan kaca jendelanya lagi hanya untuk menatap, memberi Supri peringatan keras. Sembari memanfaatkan tongkat bantunya untuk geser, Supri menghela napas. Merasa tak habis pikir, Sep, aku benci banget ke kamu. Apalagi lihat kamu yang sekarang, jijik kek. Balas Septi. Tentu Supri tersinggung. Ia menggeleng tak habis pikir kemudian pergi dari sana. Terlatih ia melangkah mengandalkan satu tongkatnya. Ketika Supri pergi, rombongan Anggun dan anak-anaknya tanpa adanya Ibu Sumini dan Cantik datang. Tak tanggung-tanggung, bertepatan dengan mobil Septi yang melaju, Dava mengerahkan ketiga adiknya untuk mendorong sang mamah ke tengah jalan. Biar mama buntung dan terluka parah kayak bapak yang sekarang entah kemana. Biar kita dapat banyak uang santunan seperti yang Mbah bilang, ucap Dava lirih kepada adik-adiknya yang tak kalah kumal darinya. Ketiga adiknya kompak mengangguk-angguk di tengah senyum ceria yang menjadi wujud dari harapan nyata mereka. Padahal di jalan sana, Anggun yang tubuhnya masih mirip gajah, sudah histeris ketakutan menatap mobil yang membawa Septi. Mobil yang membawa Septi langsung mengerem mendadak tapi tetap menabrak Anggun.
Di tengah semilir angin yang berembus lembut di pagi menuju siang hari ini, Arum mendapati Kalandra menitikkan air mata. Sembari terus melafalkan surat Yasin di sebelah nisan Bilqis, Kalandra yang tampak larut dalam kesedihan, juga terlihat berusaha tegar. Setelah selesai mengurus menu makan pagi untuk pasien, hari ini Arum menyempatkan diri ikut nyekar dengan Kalandra. Kalandra mengajaknya secara khusus, setelah pria itu menitipkan Aidan kepada Ibu Kalsum. Tak ada tisu maupun sapu tangan hingga Arum membantu Kalandra mengelap air mata menggunakan ujung pasmina hitam yang menutupi kepalanya. Masih seperti sebelumnya, Kalandra terlihat susah payah berusaha tegar. Setelah berusaha menyeka air matanya dan dibantu oleh Arum, Kalandra malah membenamkan wajahnya di bahu kanan Arum. Pada kenyataannya, Kalandra memang masih sangat mencintai Bilqis, tapi bukan berarti pria itu tidak tulus kepada Arum apalagi kepada Aidan. Sampai detik ini, Kalandra masih menjadi laki sekaligus suami idaman untuk Arum maupun wanita lain yang mengenalnya. Tanpa banyak kata, Arum mengelus pelan punggung Kalandra. Jauh di lubuk hatinya, Arum menjadi tak hentinya melangitkan doa terbaik. Tak hanya untuk Bilqis agar istri pertama Kalandra itu damai, mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Namun juga untuk semuanya khususnya untuk hubungannya dan Kalandra yang 1 minggu lagi akan menikah. Aku benar-benar bahagia, aku yakin kamu tahu itu. Dan aku harap, kamu juga akan selalu bahagia walau sekarang, kita enggak bisa selalu bersama-sama di alam yang sama. Kalandra menyapu pelan nisan Bilqis yang sejak awal tadi sudah sempat langsung ia bersihkan. Ia yang sudah kembali jongkok dengan tegar, berangsur menoleh, menatap Arum. Wanita itu tersenyum hangat kemudian mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian, Kalandra dan Arum meninggalkan pusara selaku tempat peristirahatan terakhir Bilqis. Suasana masih sepi layaknya ketika tadi mereka baru datang di sana. Namun kini, beberapa orang tampak datang dan sepertinya juga akan nyekar. Kalandra mengulurkan tangan kanannya ke belakang, kepada Arum yang sedari awal selalu memilih melangkah atau berdiri di belakangnya. Ia menggandeng Arum, menuntunnya pelan. "Mas mau langsung berangkat kerja?" tanya Arum lembut. Kalandra langsung mengangguk-angguk. Pria itu menuntunnya menuju motor mereka yang ada di tempat parkir bagian depan pemakaman. Karena selain tidak hujan, bepergian tanpa Aidan akan lebih cepat sampai jika mereka memakai motor. "Lusa, kita ke rumah orang tua Bilqis, ya? Sepulang aku kerja. Jadi sebelum kita pergi, kamu beresin kerjaan kamu di rumah sakit dulu. Biar pas pulang dari rumah orang tua Bilqis, kamu tinggal istirahat," ucap Kalandra sembari memakaikan helm di kepala Arum. "Aku langsung deg-degan, Mas, jujur Arum." "Enggak apa-apa," Kalandra meyakinkan kemudian memakai helmnya sendiri. "Sebaik ini kamu Mas, ke mantan mertua kamu saja, kamu masih hormat banget. Aku makin merasa beruntung karena aku juga menjadi orang yang menerima ketulusanmu. Malahan Mas Kalandra akan menikahiku," batin Arum. Yang panggil Kalandra cukup berseru karena motor yang ia kemudikan pun sudah melaju dengan kecepatan cukup kencang. "Iya, Mas," Arum yang membonceng juga sengaja berseru dan agak melongok dari sebelah kanan pundak Kalandra. Sambil fokus menatap ke depan, Kalandra berkata, "Kalau kamu terus pegangan ke belakang, nanti aku dikira tukang ojek." Kalandra menahan senyumnya, sementara Arum yang ia sindir juga mengalami hal serupa. "Mas, aku serius. Dari berangkat tadi kamu pegangannya ke belakang. Nanti aku dikira tukang ojek, dan takutnya nanti kamu malah diangkut Pak Haji." Kalandra mengakhiri ucapannya dengan tertawa. Arum yang merasa tersinggung refleks mencubit pinggang kanan Kalandra yang seketika itu menghindar. "Enggak ingat tadi abis nangis, sekarang malah ngeledek begitu." Kalandra hanya tertawa tanpa balasan berarti. Namun karena tegurannya, Arum menjadi berpegangan ke jaketnya. Walau Arum melakukannya dengan sangat ragu dan pegangannya pun sangat sedikit, setidaknya wanita itu sudah mengalami peningkatan. "Kamu jangan canggung gitu kenapa ke aku?" lanjut Kalandra yang sudah tak lagi tertawa. Mas, sekarang minta aku enggak boleh canggung. Nanti bentar lagi kalau kita sudah menikah dan Mas tahu kelakuan asliku, Mas bakalan menganggap aku sinting." Mendengar balasan Arum barusan, Kalandra langsung kembali tertawa. Pas belum nikah super jaim dan beneran susah banget dideketin. Pas udah nikah Ting menunjukkan wajah aslinya, gitu. Kali ini, Arum yang refleks tertawa.
nanti bekalnya jangan lupa dibawa. Kalau aku sampai lupa, kamu mau anterin bekalnya, balas Kalandra. Arum langsung tersipu. Kini, Kalandra sedang dalam mode romantis dan hobi merayu. Kalau aku enggak bawa bekal kamu, otomatis aku enggak makan, protes Kalandra lantaran Arum tak kunjung merespons. Iya, nanti minta anterin mama mas. Balas Arum. Oke, enggak apa-apa. Mama kan pengertian dan paling tahu kalau kita butuh waktu buat romantisan. Besok aku mau pura-pura lupa enggak bawa bekal. Aku mau buktiin kamu beneran anterin bekalnya enggak ke aku. Balas Kalandra terdengar mengancam. Arum menjadi makin sibuk tersipu. Kedua pipinya sampai terasa panas, sementara hatinya tak hentinya berbunga-bunga. Jadi, besok bekal yang mau pura-pura ditinggal karena pura-pura lupa, mau diisi apa saja? Tanya Arum, tapi Kalandra langsung tertawa. Tawa yang benar-benar renyah dan untuk kali pertamanya Arum mendengarnya. Tawa tersebut terdengar turut syarat kebahagiaan yang juga langsung menular kepada Arum. Ketika akhirnya mereka sampai alun-alun di sekitar lampu merah, Kalandra sengaja memelankan laju motornya. Kalandra memergoki Supri, dan juga Anggun dan anak-anaknya. Ia melihat anak-anak Anggun dengan sengaja mendorong Anggun ke mobil Kijang yang baru melaju setelah lampu merah usai. Iya, Kalandra melihat kesengajaan dari anak-anak Anggun, terlepas dari mobil yang sampai terguncang gara-gara menabrak Anggun. Mungkin saking besarnya tubuh Anggun, bukannya tergilas atas setidaknya mental, malah mobilnya yang terguncang-guncang setelah melakukan rem secara spontan. Mas, kau berhenti, kan lampu hijau? Tanya Arum, tapi ketika ia menoleh ke kirinya, di sana ada Supri yang langsung memperhatikannya dan ia benar-benar terkejut. Ia refleks mendekap erat pinggang Kalandra dan sengaja berjaga dari Supri yang jujur saja membuatnya langsung emosi. Sudah jelas aku sama Mas Kala, matanya Supri yang masih pakai kacamata, masih saja menatap aku segitunya, batin Arum sengaja menepis tatapan Supri. Tanpa Arum ketahu, ulahnya yang mendekap erat pinggang Kalandra, membuat yang bersangkutan kegirangan. Kalandra menjadi tidak bisa berhenti tersenyum sambil sesekali memandangi kedua jemari Arum yang masih bertumpu di perutnya. Mas, berhentinya tolong jangan di sini. Aku enggak nyaman dipandangi sedekat ini sama si Supri. Rengek Arum berbisik-bisik kepada Kalandra. Walah, ucap Kalandra refleks. Segera kembali mengendarai motornya, kemudian mengabarkan pada Arum bahwa yang berkeliaran di jalan tak hanya Supri, tapi juga Anggun dan anak-anaknya. Innalillahi, jadi, sumpah serapahku benar terjadi. Mbak Anggun beneran enggak NGO tak? Lah, itu malah Septi, Mas. Mereka sedang reuni. Kalau aku lihat, tadi anak Anggun kok sengaja dorong mamahnya ke jalanan, buat jebak yang punya mobil apa gimana? Ya, balas Kalandra. Hah, maksud Mas gimana? Masa sengaja buat jebak pengendara mobil apa gimana? Arum penasaran. Namun tiba jiwa jayunya meronta-ronta. Mas, itu kan si Septi. Mas, ayo pamer kemesraan. Dia kan paling enggak percaya kalau aku sama Mas. Mas klakson, Mas, 3 kali aja. Arum menjadi heboh sendiri. Kalandra yang meski menertawakannya pun mau-mau saja diajak kerjasama. Kalandra sampai lewat di depan mobil Septi yang masih disertai Anggun di depannya mirip gajah oleng. Daoh, seru Arum ceria. Tangan kirinya mendekap erat perut Kalandra, sementara tangan kanan sibuk dadah kepada Septi. Septi yang awalnya emosi gara Anggun dan anak-anaknya, sengaja mengeluarkan kepalanya dari jendela kaca mobilnya. Tak tanggung-tanggung, Septi memamerkan kedua jari tengahnya kepada Arum yang malah menertawakannya. Yan malah pacaran motoran gitu, dasar Arum jandes weres, teriaknya. Si Septi iri banget ya ke kamu. Kalandra terbahak. Nah, makanya aku seneng ngeledek dia. Dari awal dia pamer kemesraan bareng Angga pun, aku ledekin terus. Apaan? Dikiranya aku cemburu. Balas Arum masih sangat bersemangat walau mereka sudah jauh dari alun-alun kebersamaan Septi dan Anggun. Kalandra tertawa, nanti aku mau bikin laporan, biar dinas sosial mengamankan pengamen dan pengemis. Lama-lama kok meresahkan gitu. Oh, bener, Mas, gitu saja, biar mereka dapat bimbingan secara langsung. Soalnya andai kita yang melakukannya, pasti Mbak Anggun ngamuk enggak terima.
Dia kan cara pikirnya keras banget, Mas. Ngeri, aku, balas Arum mendukung. Tapi tadi aku enggak lihat mamahnya Angga sama anak Mbak Anggun yang bayi loh, Mas. Mas lihat juga, yang Kalandra permasalahkan, jika Angga masih memiliki adik laki dan awalnya sampai pacaran dengan Septi, kemana adik laki-laki itu, kenapa tidak tanggung jawab sekali untuk turut serta mengurus keluarganya? Septi mengembuskan napas panjang melalui mulut, kemudian menyandarkan punggungnya pada sandaran tempat duduk keberadaannya. Septi sama sekali tidak peduli pada Anggun dan anak-anaknya walau ia tahu, mereka merupakan keluarga sang suami. Malahan, ia marah. Tentunya, ia malu kenapa kelakuan keluarga suaminya malah begitu. Bisanya mereka jadi pengemis. Enggak tahu malu banget, kebiasaan dimanja ya jadinya gitu. Awas saja kalau Mas Angga masih mau urusin mereka. Aku pites sampai lepek pokoknya, batinnya masih belum bisa mengakhiri kekesalannya. Apalagi gara-gara Anggun, ia nyaris celaka. Mobilnya sempat terguncang-guncang nyaris tergeletak. Bayangkan jika mobilnya benar-benar tergeletak gara-gara menabrak tubuh Anggun. Harusnya lawan tubuhnya si Anggun itu truk, baru sepadan. Dalam hatinya, Septi masih sibuk meluapkan kekesalannya. Bahkan walau akhirnya ia sudah bertemu dengan Angga. Angga yang kulitnya menjadi sangat bersih karena tidak pernah panasan lagi, apalagi membuat batu bata, langsung merasa heran kepada Septi. Karena jika dilihat dari tampang Septi yang kali ini sudah berhijab rapi, Angga yakin suasana istrinya itu sedang tidak baik. Setelah sampai duduk di sebelah Septi, Angga bertanya sambil menatapnya, "Kenapa sih? Ya Allah, kok nasibku gini amat? Masa si Jandes Arum saja keliling motoran sama Mas Kalabak dunia hanya milik mereka berdua, aku selalunya hanya di depan sel tahanan saja," kesal Septi dalam hatinya. Raganya memang ada di sebelah Angga, tapi tidak dengan hati dan pikirannya yang sudah dikuasai dengki kepada Arum. Ia selalu iri pada semua yang Arum miliki. Masalahnya, makin ia berusaha mengejar Arum, makin jauh di depan juga wanita itu. Kan jadi kesel banget, ucap Septi refleks terbawa emosinya. Angga mengernyit, "Kamu ada masalah?" "Banget, hidupku memang sudah sangat penuh masalah, Hon. Bayangin saja, masa janda kamu mau nikah sama si Kalandra," ucap Septi yang kemudian berkata, "Kamu tahu Kalandra, kan? Pria kaya yang ganteng dan sempat digosipin dengan janda kamu. Main dukun pasti itu." Septi tanpa sadar telah mengeluarkan unek-unek atas keiriannya. Angga mengernyit serius. Tak semata keluh kesah Septi baginya tidak beralasan, tapi mengenai pernikahan Arum dan Kalandra. Serius, mereka malah akan menikah. Kok bisa padahal mereka apalagi kalau dilihat dari latar belakang, ibarat langit dan bumi. Kalandra langit, dan Arum bumi tercuram, batin Angga. "Hon, kok kamu malah bengong, sih?" keluh Septi jengkel. Ia yang kaus perhatian sekaligus kasih sayang, sengaja mendekap manjat tubuh suaminya. Setelah menghela napas pelan, Angga balas memeluk tubuh Septi yang makin lama makin bengkak dan ia paham, itu efek kehamilan Septi yang makin besar. Walau jika dibandingkan dengan saat Arum hamil Aidan, tentu sangat jauh. Saat hamil Aidan apalagi setelah akhirnya melahirkan, tubuh Arum masih terbilang sangat ideal. Mungkin karena Arum sibuk bekerja dan semua kalori apalagi lemak jahat yang membuat tubuh membengkak, terbakar habis. Tentunya kenyataan tersebut tidak Septi alami karena di rumah saja, Septi memiliki art. Dan tentunya juga, Angga tidak tahu bahwa sang mama pernah merasakan sulitnya menjadi seorang art di rumah Septi. Sampai detik ini, Septi memang sengaja menutupi semua kekacauan dalam hidup mereka. Buah hanya mengenai kehancuran kehidupan keluarga Angga. Karena kasus sang mama pun, ia sembunyikan. Septi terlalu malu menceritakannya kepada Angga. Apalagi jika ia harus menceritakan kemungkinan sang bapak yang malah selingkuh. "Duniaku lebih buruk dari gado-gado keasinan terus kebanyakan micin sama gula juga, sampai-sampai, rasanya enggak layak banget," batin Septi merasa sangat lelah. Termasuk juga mengenai USG janinnya, ia belum mengabarkannya kepada Angga. Bersambung dulu ya teman-teman.